selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk. Aziza, Siska, Stiana, oke, semua masuk ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pelajaran yang kali ini, Ibu akan mengulang sedikit materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Nabi di kota Makkah. Oke, ada yang ingat? Oke. Sebelum masuk di materi selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah gambar ilustrasi. Silakan anak-anak mengambil pelajaran materi apa sih yang akan kita pelajari kali ini. Nah, ini gambarnya, silakan diamati. Oke, kira-kira ada yang tahu kita akan belajar apa sih pada pagi hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi di kota Madinah. Karena pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Nabi berdakwah di kota Makkah, pada kali ini kita akan belajar dakwah Nabi, dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita meneladani semangat juang yang ada pada diri Rasulullah untuk berdakwah Islam di zaman sekarang ini, agar generasi yang saat ini sama besarnya semangat seperti Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam, meskipun dengan cara yang berbeda, dengan media yang berbeda. Oke, masuki pelajaran hari ini. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Oke, apa sih faktor yang membuat Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah? Ada 3 faktor utama. Yang pertama, meninggalnya Abu Thalib, yaitu beliau, dan juga istri tercinta yaitu Khadijah. Nah, di mana mereka berdua ini merupakan pelindung terbesar di kota Mekah selama Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Selama berdakwah, Khadijah sebagai istri beliau selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun dalam perjalanannya Nabi Muhammad selalu mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy selama di kota Mekah. Lalu yang kedua adalah dari Abu Thalib, itu dari paman beliau. Nah, selama di kota Mekah, Abu Thalib ini terkenal dengan orang yang memiliki kekuasaan terbesar, sehingga pengaruh apapun yang diberikan oleh Abu Thalib itu memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka berdua meninggal dunia. Itu merupakan faktor yang membuat Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Lalu yang kedua, alasan kedua kenapa sih Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah? Yang kedua adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy selama di Mekah terhadap Nabi Muhammad. Nah, tidak menutup kemungkinan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam, untuk mengislamkan para kaum kafir Quraisy selama di kota Mekah, itu membuat pertentangan oleh kaum kafir Quraisy, di mana kaum kafir Quraisy menganggap jika Islam itu telah dianut mereka, maka paham ataupun agama dari nenek moyang kaum kafir Quraisy itu akan berhenti dan akan musnah, sehingga penolakan pun dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga Nabi Muhammad mengapa hijrah ke Madinah, yang ketiga adalah beberapa masyarakat Madinah telah masuk Islam dan memeluk Islam. Nah, masyarakat Madinah ini ditandai dengan adanya perjanjian Bai'atul Aqabah, di mana antara masyarakat Madinah dan Nabi Muhammad itu berjanji untuk setia kepada Islam. Nah, masyarakat Madinah ini menginginkan untuk Nabi Muhammad berhijrah atau datang ke kota Madinah, dan mereka, masyarakat Madinah ini, telah menjamin keselamatan dari Nabi Muhammad SAW selama di kota Madinah. Nah, itu faktor-faktor mengapa Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Selanjutnya,
Apa sih substansi atau arti penting dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini? Yang pertama adalah Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di mana kita tahu bahwa kaum Muhajirin itu adalah kaum yang ikut bersama Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah, ikut dalam perjalanan Nabi Muhammad selama perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu yang kedua itu adalah ada kaum Ansor. Kaum Ansor sendiri itu adalah kaum sebagai penolong, yaitu kaum masyarakat Madinah. Nah, dari sini Nabi Muhammad ingin membentuk sebuah ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Selain itu, sesama Islam, Nabi Muhammad juga mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang ada di kota Madinah. Dibuktikan dengan adanya perjanjian bahwa masing-masing kaum antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu mereka menjalankan ibadahnya masing-masing, dan juga mereka bersatu jika ada kaum atau seseorang yang menyerang kota Madinah, mereka bersatu untuk menyelamatkan kota Madinah. Nah, yang kedua, arti penting dari Nabi Muhammad SAW pergi ke atau berhijrah ke kota Madinah, yaitu adalah dengan membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, dengan hijrahnya Nabi Muhammad bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, setelah beberapa masyarakat Madinah itu memeluk agama Islam, sehingga menutup kemungkinan beberapa kaum penduduk yang lain itu juga ikut memeluk Islam. Dengan cara mereka itu membentuk toleransi antar beragama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa adanya toleransi antar beragama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Lalu yang ketiga, substansi ataupun arti penting bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu beliau Nabi Muhammad itu mengajarkan adanya sosial, adanya politik ataupun ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengajarkan Nabi Muhammad berpolitik, bagaimana menjadi seorang kepala negara yang baik dengan cara kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai kepala negara. Lalu yang ketiga, strategi setelah Nabi Muhammad berada di kota Madinah, strategi yang dilakukan Nabi Muhammad yang pertama adalah dengan meletakkan dasar-dasar ajaran Islam. Salah satunya adalah dengan membangun masjid. Sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad ini membangun masjid yang berada di tanah anak yatim piatu ini. Nah, masjid ini digunakan oleh masyarakat Madinah dengan digunakan sebagai tempat beribadah. Selain itu juga digunakan untuk tempat musyawarah antara kaum muslimin. Nah, sehingga dari sinilah dengan adanya masjid ini persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah bisa tercipta. Lalu yang kedua, strategi yang dilakukan oleh Muhammad yaitu dengan mengirimkan surat-surat kepada raja-raja. Nah, kita tahu jika seorang penguasa ataupun raja memulai Islam, maka masyarakatnya juga secara otomatis akan ikut masuk Islam. Nah, dengan cara inilah, dengan strategi inilah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Namun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan bahwa ajakan atau penyebaran agama Islam ini ke dalam penguasa ataupun raja-raja ini mendapat penolakan, ada yang dengan kasar ataupun dengan lembut. Seperti Nabi Muhammad pernah mengirimkan surat kepada Raja Ghassan atau juga mengirimkan surat kepada Raja Romawi atau Raja Mesir. Nah, namun di antara beberapa raja-raja dan penguasa ini tak menutup kemungkinan mereka menolak secara kasar atau lembut. Nah, dari penolakan inilah maka timbullah perang yang dihadapi atau yang diikuti oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam ini. Nah, beberapa perang yang disertai oleh Nabi Muhammad atau telah diikuti oleh Nabi Muhammad, beberapa di antaranya adalah perang Badar. Nah, perang Badar ini merupakan perang yang pertama kali dalam sejarah Islam. Nah, di mana pasukan Islam saat itu sejumlah 313, sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy sejumlah 1000. Namun dengan sedikitnya jumlah pasukan muslim ini tidak menutup kemungkinan
kaum muslimin untuk menyebarkan Islam seperti perang Hunain, perang Khandaq, perang Ahzab, dan perang Uhud. Nah, itulah beberapa perang-perang yang dilakukan oleh kaum muslimin yang telah diikuti oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam selama di kota Madinah. Lalu yang ketiga, adapun strategi yang dilakukan oleh Muhammad SAW di Madinah itu adalah dengan cara beliau melakukan Fathu Makkah. Apa sih Fathu Makkah itu? Fathu Makkah itu adalah ketika penaklukan kota Makkah. Ketika tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad beserta rombongan kaum muslimin itu sedang mengadakan perjalanan ke kota Makkah dengan tujuan untuk melakukan ibadah haji. Nah, namun di dalam pertengahan perjalanan Nabi Muhammad terhenti oleh kaum kafir Quraisy, di mana Nabi Muhammad tidak diperbolehkan atau tidak diperizinkan masuk ke dalam kota Makkah. Nah, dari sinilah timbul perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, tepatnya di daerah Hudaybiyah, sehingga perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya adalah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy melakukan gencatan senjata selama 10 tahun tanpa ada peperangan. Namun di sisi lain, perjanjian Hudaybiyah ini sangat menguntungkan oleh kaum muslimin, di mana dengan begitu kaum muslimin bisa menguasai kota Mekah kembali, di mana alasan Nabi Muhammad ingin sekali merebut kembali kota Mekah, yaitu salah satunya beliau sendiri merupakan asli kebangsaan dari kota Mekah atau kota Arab. Lalu yang kedua, pengaruh terbesar dari kota Mekah adalah kaum Quraisy, sehingga Nabi Muhammad ingin sekali memberantas adanya kaum Quraisy ini dan mengislamkan kota Mekah menjadi kota yang suci. Nah, itu tadi perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah dengan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama di kota Mekah, mulai dari faktor apa saja yang membuat Nabi Muhammad berhijrah, lalu strategis serta arti penting hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, untuk selanjutnya, metode yang Ibu Guru lakukan itu adalah ceramah serta tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab itu ada beberapa pertanyaan yang Ibu buat dan dilakukan dengan kelompok atau membuat diskusi. Nah, silakan anak-anak membuat diskusi, membuat kelompok dan mendiskusikan apa saja kira-kira hikmah yang bisa diambil atau yang bisa diteladani dari hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Oke, setelah membuat kelompok, silakan dirundingkan atau didiskusikan apa yang bisa diambil atau bisa diteladani dari hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Oke, silakan dari beberapa kelompok itu mewakili untuk mempresentasikan dari adanya diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok. Oke, kesimpulan pada pagi hari ini, pembelajaran kali ini adalah semangat juang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad harus kita teladani dengan mengambil ibrah, yaitu semangat untuk tetap mendakwakan Islam walaupun tantangan itu berasal dari luar. Seberapa berat pun, seberapa besar pun tantangan, kita harus tetap mendakwakan agama Islam dengan cara kita sendiri, dengan cara yang baik, dengan cara mendakwakan agama Islam agar umat Islam yang lainnya ataupun orang-orang sekitar kita bisa menerima Islam dengan baik. Oke, itu kesimpulan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada tugas untuk teman-teman, untuk anak-anak, silakan dikerjakan halaman 149. Itu ada soal uraian dan soal esai. Silakan dikerjakan. Untuk minggu depan kita akan membahas bersama-sama. Selanjutnya ada juga pekerjaan, yaitu silakan dipelajari bab selanjutnya. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.